Pergi ke zaman nakal atau zaman suci? Zaman nakal lah. Jadi kira-kira itu apa maksudnya ya? Ih, jangan atuh kak. Kata mama itu zaman terlarang buat kakak. Terlarang? Kok kakak nggak pernah tahu sih? Emangnya ada apa di zaman itu? Kakak tanya aja sama mama, soalnya aku nggak berani ngasih tahu. Kakak bakal ke zaman nakal dalam 48 jam. Lama bener. Ini artinya aku masih punya kesempatan buat ngadu ke mama kan? Apa kamu bilang? Enggak kak. Semoga kakak sukses ya ke zaman nakalnya. Kalau gitu aku pergi dulu. Gue baru sadar kalau ada yang disembunyiin dari gue nih. Woi Kismin, bercanda. Apaan sih Vel, kok lo jadi kumat lagi? Gara-gara gue ngatain lo jadi makin cepet nih ke zaman nakalnya. Apa lo bilang bukannya lo udah dilarang nyokap lo buat jauhin zaman itu? Kira-kira zaman nakal gue itu di masa depan atau di masa lalu ya? Jelas di masa lalu dong. Mencurigakan, seakan-akan semua orang tuh nyembunyikan sesuatu dari gue. Apaan? Yang jelas gue harus peringatin lo buat jangan pergi ke zaman nakal itu atau lo bakal nyesel seumur hidup. Emang di zaman itu gue nakal banget ya? Melebihi kata nakal, pokoknya lo tuh dibenci sama semua orang. Kalau lo ngelarang-larang kayak gitu, mending kita gak usah temenan lagi aja. Mulai sekarang kita putus pertemanan. Wah, gawat nih, orang udah sadar cara mempercepat ke zaman nakalnya. Lo jelek, lo gendut, lo jerawatan. Hei Felice, saya udah dapat laporan kalau kamu bakal pergi ke zaman nakal. Mending hentikan sekarang juga atau bakal jadi malapetaka. Nggak akan, ibu tuh payah ya ngajar semua murid selama ini. Wah, bandel banget ya anak ini. Akhirnya saya bakal ke zaman nakal dalam 3, 2, 1. Loh, kok nggak berubah? Kok nggak pindah tempat? Karena kamu harus bawa satu orang buat pergi ke zaman nakal itu buat dijadikan tumbal. Tumbal? Ya ampun, saya nggak mau jadi orang jahat kayak gitu, Bu. Kamu nggak sadar kalau dari tadi tuh kamu udah berbuat jahat ngatain orang. Iya juga ya. Iya udah kalau gitu lebih baik ibu guru aja ya ikut saya. Oke, ibu mau. Nggak expect kalau ibu bakal mau. Sekarang kita harus ucap mantra bersama. Ya udah. Prikitiu, prot. Prikitiu, prot. Oh my god, ini zaman nakal gue. Tapi kok ini kayak di dalam istana gitu ya? Jangan-jangan gue di dalam kerajaan. Selamat datang, apakah Nona sudah siap buat melaksanakan rencana kita? Kamu siapa? Nona nggak apa-apa, saya kan pelayan pribadi Nona. Oh iya, kalau gitu rencananya apa? Mencurigakan, bukannya yang bikin rencana itu Non sendiri, tapi kenapa Non lupa? Enggak kok, kalau gitu ayo kita laksanakan rencananya sekarang juga. Jawab pertanyaan saya, di mana tempat kita melaksanakannya? Di dalam kamar? Iya bener, maaf ya Non, saya sempat meragukan Non. Waduh, gebrakan apa lagi nih? Bu guru mana pula? Bukannya tadi pergi sama-sama. Ini kamar gue. Non, tunggu dulu ya, soalnya saya mau ambil alat-alatnya. Iya, lama-lama juga nggak apa-apa kok. Feli, cepet keluar ya ampun. Kenapa kamu respawnnya di istana ini sih? Ya emang kenapa Bu? Saya baru aja menikmati fasilitas di sini. Kamu nggak bisa lama-lama di sini. Kamu harus keluar sekarang juga atau pelayan itu bakal menghabisi nyawamu. Ibu, waktu saya tuh cuma sebentar di sini. Jadi saya mau menikmati. Saya kan nggak pernah tinggal di istana. Sebenarnya dari dulu kamu tuh tinggalnya di istana. Cuman karena satu kejadian, kamu dipindahin ke rumah yang biasa. Kejadian, jangan-jangan kejadiannya itu rencana yang dimaksud sama pelayan tadi. Dia bakal ituin perut kamu. Gawat, saya harus pergi sekarang juga. Tunggu. Ya, nggak sempet. Silakan berbaring Nona, ini sudah saya bawakan alat-alatnya. Kok kelas rumah? Ya ampun, bukannya semua bentuk rumah orang itu sama ya? Sekarang udah beda-beda Kak, juga punya kelasnya sendiri. Maksudnya? Iya, mulai sekarang tuh kelas rumah kita ada 3, A tertinggi, B menengah, dan C terendah. Ya udah, tapi ini cuma pembagian biasa kan? Jangan remehin Kak, soalnya yang kelas C itu lagi diburu sama orang-orang. Kalau gitu kelas rumah kita C. Kakak aja kali, soalnya aku B. Loh, kok bisa? Padahal kan kita serumah. Pasti ada nyembunyiin sesuatu nih. Vel, ini video apaan? Seriusan lo kayak gini? Lo gak usah percaya lah, Kay. Tapi itu kayak nyata banget, Vel. Kok bisa sih lo punya sayap? Gue cuma pakai AI namanya Fikpi. Bisa ubah foto jadi video. Gue sih pakai template yang judulnya sayap suci. Widih, keren banget ya zaman sekarang. Makanya jangan percaya, tapi ini khusus buat lo aja ya. Lo sengaja buat bohongin orang-orang. Kalau gue post video itu, orang-orang pasti ngira kelas gue yang paling tinggi dong. Kalau bisa seyakin itu, di video itu bentukan gue kan kayak malaikat. Gak mungkin kan malaikat punya kelas yang rendah. Widih, keren juga ya lo, Vel. Tapi apa tuh kayak ada yang hinggap di kepala lo? Aduh, sakit banget. Maaf, soalnya nyamuknya gede banget, ngeselin. Yang dapat kelas rumah C wajib dihabisi. Astaga, kenapa sekaget itu, Feli? Kelas rumah lo juga C ya? Enggak, kelas rumah gue B. Gue yakin sih lo bohong soalnya. Waduh, kalau ketahuan Tiara mampus nih gue. Udah Tiara, jangan asal tuduh, kita percaya aja sampai ibu baca list yang ibu punya. Wah, kalau lo bohong sih tamat riwayat lo, soalnya lo juga bakal dapet siksa neraka. Gue nggak bohong ya. Kok kelas rumah gue malah loading sih? Jangan-jangan mau hilang lagi. Amat lah riwayat gue. Tiara, nanti kita semua ngumpul di rumah kamu kan? Jelas dong Bu, kan di kota ini cuma saya yang dapat kelas A yang bisa nampung semua orang. Nggak sabar banget siapin kamar utama buat ibu ya. Kita semua bakal nginep. Aku pergi dulu mah. Jangan bilang kalau kamu tuh mau nginep di rumahnya Tiara.
Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, Mama heran aja. Soalnya semua orang tuh ke rumahnya dia. Ya karena apalagi kalau bukan gede mah. Aku bisa pamer apa, rumah kita kan kecil banget. Kamu nggak tahu bersyukur ya, kelas rumah kita tuh kan beda. Mama B, sedangkan kamu C. Lah, Ade juga B, kenapa aku beda sendiri? Sekarang udah waktunya, jadi sebenarnya kamu tuh adalah anak pungut. Hah? Rumah ini memang dibangun khusus buat kamu karena jelek, sedangkan Mama dan Ade tinggal di tempat yang lain yang lebih bagus. Tapi, saya cerita ini ke kamu karena kamu ngeremehin saya, padahal kamu lebih remeh daripada saya. Maaf, Ma. Vel, jangan nangis. Yang sabar ya, jadi anak pungut emang gak mudah. Jadi selama ini lo udah tahu juga. Gue gak bermaksud sembunyiin, tapi dari dulu nyokap sama adek lo memang jahat. Yang baik sama gue cuman lo. Loh, tapi barusan katanya nyokap sama adek lo metong, Vel. Apa? Perasaan tadi gue ketemu mereka sehat-sehat aja. Jangan-jangan ada yang ngabisin dia. Gue rasa ada yang mata-matain lo. Waduh, hidup gue gawat nih. Lesu amat, gimana? Lo udah mau ngaku belum kalau sebenarnya lo dapet kelas rumah C? Harusnya dari tadi lo udah metong sih. Gue mau buktiin ke kalian semua kalau kelas rumah gue adalah A. Fedy nggak usah mimpi, yang dapet kelas rumah A itu cuma gue seorang, nggak ada yang lain. Lihat aja buktinya tuh ada di balik rambut gue. Ini dia buktinya. Apa-apaan lo maling ya? Pantas aja kemarin gue di rumah kehilangan uang segepok kayak gitu. Tiara, udahlah terima aja lo. Tuh gak satu-satunya di dunia ini. Gue juga dapat golongan warga A. Vel, turut berduka cita ya. Kenapa, Kay? Emangnya lo gak tahu kalau nyokap lo udah metong? Apa? Jangan-jangan? Astagfirullah, ini pasti karena mama ngorbanin dirinya. Makanya golongan warga gue bisa berubah jadi A. Mampus gue. Udah ya, gue ambil lagi soalnya ini 100% hak gue. Yang jelas gue udah tahu kalau golongan warga lo masih loading dan gue bakal lapor dulu ke Bu Guru. Vel, lo harus kabur sekarang juga. Iya. Tunggu, Kay. Bukannya lo yang ngasih tahu Tiara kalau golongan warga gue masih loading. Lo tau dari mana? Gue cuma disuruh sama nyokap lo. Itu adalah pesan terakhirnya. Aduh, coba mama diam aja dan gak nyuruh lo. Pasti gak akan gue diincar sama mereka semua. Gue yakin nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi dan pasti mau yang terbaik lah buat lo. Tunggu, kenapa lo bisa ketemu sama nyokap gue? Nyokap gue kan selalu di rumah. Sebenarnya dari tadi gue udah curiga karena lo tuh dari tadi labil buat ngucapin golongan warga lo. Ya udah, karena lo udah terlibat, lo harus bantuin gue ya buat ngelawan mereka semua. Gue gak bisa sendiri. Sayangnya gak bisa, Vel. Golongan warga gue udah berubah jadi C karena gue udah bocorin rahasia penting ke lo. Masa sih sepenting itu? Ya udah, lo sembunyi aja, jangan sampai lo dihabisi sama mereka karena gue nggak mau kehilangan lo lagi. Vel, lo diundang ke rumahnya Tiara malam ini jam 7. Atas dasar apa? Gue cuma nyampein pesan dari Bu Guru dan Tiara. Wah, gawat, pasti mereka mau melancarkan aksi mereka di situ. Gue harus ngapain nih? Tapi gue harap lo nggak datang, Vel, karena gue nggak mau lo kehilangan nyawa lo. Mereka mau ngabisin gue kan? Malam ini bulan purnama bakal terjadi dan mereka bakal ngabisin lo sebelum itu terjadi. Ya ampun, hati dan tingkah laku mereka bener-bener busuk karena kekuasaan doang. Kalau Tiara berkuasa terus, dia tuh bakal makin menjadi dan lupa diri. Ya udah, karena gue nggak punya siapa-siapa buat nolongin gue, gimana kalau lo aja? Soalnya Keisha udah nggak bisa, golongan warga dia berubah jadi C karena nolongin gue. Lo pikir gue nggak? Barusan golongan warga gue juga berubah jadi C. Apa? Kalau gitu lo harus sembunyi juga kayak Keisha. Gue nggak mau gara-gara gue orang jadi berkorban. Lo tenang aja, gue udah kong kali kong juga sama Keisha. Bener kan ini rumahnya? Permisi Pas, saya diundang sama Tiara dan Bu Guru. Siapa namamu? Feli, dan golongan warga saya A. Katanya cuma Tiara yang boleh dapat golongan A. Tapi tenang aja, saya udah tahu alasan kamu datang ke sini. Ya udah, permisi ya, saya izin masuk. Tunggu, saya mau titip pesan. Apapun yang terjadi, kamu ikuti aja alur permainan mereka. Waduh, kalau kayak gitu saya jadi takut loh, Pak. Kamu tidak perlu takut karena saya telah dibayar oleh ibumu untuk menjagamu. Mama, itu artinya Mama udah memprediksi bakal terjadinya situasi kayak gini dong. Kedar informasi, mamamu itu bisa membaca masa depan. Jadi apapun yang dikatakan, harap kamu percaya. Apaan tuh ribut-ribut? Cepat masuk ke dalam. Sepertinya saya udah dipanggil, Pak. Kalau gitu, saya masuk dulu ya. Oh, ternyata nih anak udah sampai tuh. Oke, Feli, kita masuk dulu ke rumah ya sambil minum teh. Udah deh, kalian tuh nggak usah banyak acting dan drama ya. Gue udah tahu apa yang kalian rencanain. Oh, ya udah kalau gitu langsung aja, Bu. Tapi Ibu aja ya, soalnya saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan dar-dar. Gampang banget soalnya targetnya udah langsung datang ke sini. Kayaknya ini penghabisan yang paling gampang deh. Kamu pasti bisa, Nak. Mama yakin 100%. Kenapa kayaknya gue dengar bisikan mama ya? Loh, kok nggak ada dar-darnya? Gawat Bu, kita melakukan aksi pas bulan purnama terjadi. Itu artinya tidak. Aduh, panas. Tunggu. Loh, berubah jadi es, itu artinya yang paling tinggi kan? Selamat ya, apa yang diharapkan ibumu telah menjadi kenyataan. Kamu menjadi ratu baru di kota ini. Tapi, oh ya, kamu juga mendapatkan satu permintaan karena baru saja naik tahta. saya mau golongan warga ini ditiadakan karena saya mau semua orang tuh sama derajatnya, nggak ada penggolongan kayak gini. Oh, mulia sekali hatimu. Gue udah metong ya? Wah, ternyata bener lo yang pilih kembaran botol. Kalau gitu cepet pegang botol yang udah gue sediain tuh. Botol ini ya maksudnya. Nah, ini baru botol style gue. Sekarang gue bisa fokus
terus menjalankan rencana gue. Tunggu. Kalau botolnya berubah itu artinya isinya masih tetap sama kayak botol yang sebelumnya. Kenapa? Lo penasaran ya sama isi botol gue? Sebenarnya apa sih Ti yang bikin lo jadi berkuasa banget? Gue nggak bakal kasih tahu lo karena gue pernah diramal lo tuh adalah malapetaka bagi gue. Oke, kalau gitu terpaksa gue pakai cara yang berat. Mau ngegali sedalam apapun lo nggak akan nemu karena barangnya itu tak kasat mata. Keisha, ternyata lo ngianatin gue ya? Hah? Maksudnya Vel, bukannya kita baru aja baikan ya? Lo ngadu domba gue sama Tiara. Hah? Gue nggak ngerasa kayak gitu. Buktinya lo baik sama gue dan lo juga kasih tahu Tiara kalau gue yang pilih kembaran botol. Oh, kalau masalah itu mah lo juga tahu sendiri kali kalau gue nggak bisa jaga rahasia. Ya udah kalau gitu sebagai hukuman gue bakal kurung lo. Jangan, gue mohon. Ya udah deh, gue kasih tahu satu rahasia tentang kunci yang gue kasih ke lo. Maksud lo kunci ini? Iya, kunci itu buat ngebuka kamarnya Tiara. Dan di dalamnya ada isi botolnya Tiara yang disimpan. Iya sih bisa buka kamarnya, tapi katanya bendanya tuh tak kasat mata. Gimana caranya? Ucap mantra permainan kita aja, lo masih ingat kan? Oke, sembari gue jalanin rencana, gue mau kurung lo dulu. Waduh, kenapa ya isi botol saya ginian banget? Pak, saya temannya Tiara, izinin saya masuk ya. Tiara kan gak punya teman, jadi pasti kamu bohong. Kamu tahu nggak kenapa isi botol saya parfum cewek? Itu kan parfumnya Tiara, Pak. Bisa-bisa nanti saya dikira nyuri lagi. Kalau gitu saya mau balikin dulu deh. Lengah juga tuh satpam, ini kesempatan gue kan buat menyelinap masuk. Feli, kamu ngapain di sini? Jangan Bu, jangan. Saya cuma mau ngambil barang yang ketinggalan. Alasannya kamu? Enggak Bu, beneran. Isi botol ibu, isi botol saya dompet nih punya Tiara. Nanti dikira saya nyuri lagi, makanya saya mau balikin. Lah, kenapa sama kayak pas satpam tadi ya? Ibu juga dapat info, katanya sih sekarang isi botol orang-orang tua adalah barangnya Tiara. Kalau gitu kembaran botol punya saya, masih sedotan. Tapi itu sedotan emang punya Tiara kok. Emangnya kamu nggak lihat tuh ada lipstiknya? Iya, ini warna lipstiknya Tiara banget. Jadi kesel deh. Sebentar lagi yang mengendalikan kembaran botol adalah Tiara, bukan kamu. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Saya bakal gagalin rencana dia. Mustahil, nggak ada caranya. Aduh, kayak apalah otak nih Lakasi Pang. Bu pikir udah nih harus dapat caranya. Pusang. Ada dua yang harus lo lakuin. Musnahin isi botol Tiara dan pecahin botol itu. Gue nggak punya clue di mana botolnya berada. Tenang, kan bisa lawan Unda soalnya Dani sudah jadi hantu, jadi bisa diam-diam menyelinap masuk. Jadi balik lagi nih. Uma Lakasi penakut bandar nyawa nih. Gue kenjak sesuatu. Iya, nggak usah kaget. Itu adalah batu nisan lo dan semua orang kalau Tiara jadi pemimpin. Maksudnya kalau sampai Tiara mengendalikan kembaran botol, kita semua bakal metong. Memang itu yang dimau sama Tiara dari dulu. Keisha, ternyata lo berguna juga ya. Gue buka kamarnya dulu. Yap, memang cuma ruangan kosong doang. Kalau gitu mantranya prikitiu plot. Buruan ambil itu, Tiara datang. Hah? Bendanya cuma es krim. Benda itu mustahil buat dihancurkan dan sebentar lagi gue menggantikan posisi lo karena gue udah mulai bisa lepas dari botol ini. Lo nggak akan bisa menguasai dunia, jadi lebih baik